Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi yang ada pada chapter 6 pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada materi chapter 6 kita akan mempelajari apa itu perangkat lunak, pengertian dari perangkat lunak itu seperti apa, dan macam-macam perangkat lunak itu apa aja, dan apa fungsi dari perangkat lunak tersebut. Dari pengertian perangkat lunak sendiri, perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Atau perangkat lunak adalah sebagai program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Adapun fungsi dari perangkat lunak sendiri yaitu mengidentifikasikan program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, dan yang terakhir adalah mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu yang pertama era pemula atau pionir, yang kedua era stabil, ketiga era mikro, dan yang terakhir ada era modern. Adapun fungsi dari perangkat lunak atau software tersebut yaitu merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antar komputer dengan pemakai. Macam-macam dari perangkat lunak yaitu ada sistem operasi, ada program aplikasi, ada bahasa pemrograman, dan yang terakhir ada program bantu atau utility. Adapun pengertian dari sistem informasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel, pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Adapun fungsi utama dari sistem operasi yaitu menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada OS atau Windows 98 atau Windows NT 2000 XP, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, password, dan penggunaan ID. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, dan penjadwalan proses. Contohnya itu PC-DOS, Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, FreeBSD. Nah, yang biasa kita pakai di sini yaitu Microsoft Windows, dan saya sendiri memakai yang Microsoft Windows. Di sini juga ada Linux dan lain-lain. Contoh-contoh dari sistem operasi itu ada Disk Operation System atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Dan ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Itu contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Program aplikasi merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu, seperti word processing atau pengolahan kata, program database, program spreadsheet, program CAD, computer aided design, program layout, artikel. Dan di sini ada word processing, merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks, yaitu Word Start Professional, Word Perfect, SheWrite, Microsoft Word, dan WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi atau berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database seperti SQL Server, MySQL, dan Oracle. Sekarang kita ke bahasa pemrograman atau programming language.
Nah, pada perangkat lunak, bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Jadi sini ada 3 level bahasa pemrograman. Itu yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi, high level language, dan yang terakhir adalah bahasa generasi keempat atau 4GL. Nah, bahasa tingkat rendah itu merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri, seperti repeat program general. Terus bahasa tingkat menengah itu adalah bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari, seperti program Fortran, formula atau formula translator. Dan selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi, merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, seperti BASIC, COBOL, dan Pascal. Yang terakhir ada program bantu atau Unity, merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software diantaranya itu ada WinZip, Norton Ghost, ada antivirus, dan ada Norton Unity. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Jadi tujuan dari perangkat lunak antivirus ini itu untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker dan lain-lain sebagainya. Jadi virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus tersebut. Yang pertama itu bisa menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan. Terus juga mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat. Mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Atau dia bisa yang kadang biasa ditemukan kayak laptopnya nge-lag atau gimana, itu kadang bisa dari virus juga atau kadang lambat jalannya pengoperasiannya. Terus juga dia bisa merusak file-file yang terdapat di dalam komputer. Merusaknya tuh kadang nggak bisa dibuka filenya, nggak bisa berjalan. Nah, terus juga merusak perangkat keras komputer dalam jangka yang waktu yang lama. Jadi dari virus itu sangat berbahaya sekali. Makanya dibuatlah aplikasinya untuk membersihkan dari perangkat tersebut. Nah, antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunaannya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Nah, terus juga beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus: memberikan proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Nah, biasa yang sering terjadi tuh karena kita membuka situs-situs atau mendownload file yang dia ada virusnya di dalam. Kadang yang biasa sering terjadi tuh karena situs-situs sih. Kita mengklik situs yang di situ ada virusnya. Makanya di situ kita harus lebih berhati-hati. Terus juga melakukan backup data secara rutin. Nah, itu beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bisa dipahami. Adapun banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.